Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mari kali ini kita coba merapikan makalah, yang mana makalahnya ini penulisannya, tata letaknya kacau atau tidak rapi. Ini sudah ada makalahnya. Nah, ini dia. Jadi kasusnya di sini kita mau merapikan makalah yang tidak rapi ini. Baik, nah ini dia bentuknya. Ini asli saya terima makalah dari seseorang, jadi saya akan rapikan. Yang pertama saya rapikan adalah saya akan membentuk margin kiri atas bawahnya. Ambil page layout, kemudian margin, custom margin. Saya buat di sini 4, 3. Oke. Nah, sudah terbentuk marginnya. Sekarang saya ingin merapikan dulu jenis hurufnya. Jadi hurufnya harus sama besarnya, sama jenisnya. Saya kontrol aja semuanya, sehingga semua ini terbolok sampai ke bawah. Saya pergi ke home, saya ketik di sini. Saya ketik di sini Times Roman. Ini kan font yang biasa nih. Tab 12 PT. Enter. Nah, oke. Sekarang dia sudah Times Roman. Oke, sekarang makalah ini nggak di tengah. Saya backspace sampai mentok kiri. Ctrl E. Ini saya juga backspace mentok kiri. Kemudian Ctrl E. Nah, udah di tengah. Ini juga saya mentokin ke kiri. Ctrl E. Nah, karena dia penuh di sini dari awal sampai akhir, dia mentok di margin kiri dan margin kanan. Maka saya ingin membaguskannya agar terlihat bagus, maka di sini saya enter ke bawah. Oke. Nah, kemudian logo di sini ini kan nggak di tengah nih. Terus bagaimana cara nariknya? Nggak bisa seperti ini. Kita harus pergi ke akhir ilmu ini. Ini kursor kita di sini, enter. Nah, di sini kan dia sudah ada di tengah ini. Nah, di tengah. Ini kita klik kiri, gambarnya, tahan, bawa ke sini tadi. Nah, nampak tandanya di sini, lepas, dan dia akan di tengah. Nah, kemudian saya perkecil dulu tampilannya. Nah, ini kan terlalu besar gambarnya. Sudut, klik, pergi ke sudut ini, kita klik, tekan shift, nah tarik dia ke tengah, sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, kira-kira udah. Oke. Nah, sekarang saya perbesar lagi. Nah, ini ada oleh di sini, ini belum di tengah. Saya mentokin ke kiri dulu pakai backspace. Oke. Sudah nyampe di kiri, saya Ctrl E, udah tengah dia ini. Taruh di sini oleh. Namanya adalah si Fulanah. Nah, ini saya backspace ke atas, taruh di sini. Backspace sampai dia naik. Nah, saya enter lagi. Nah, ini. Dosen bimbingnya belum di tengah. Backspace sampai mentok kiri, Ctrl E. Ini saya turunin. Nah, di sini kita buat nama dosennya. Enter. Oke. Nah, ini dia belum di tengah. Di saat kita kontrol ke kiri kan, Ctrl Shift M. Nah, dia sudah di tengah. Atau cara lainnya adalah seperti ini. Backspace sampai kiri, Ctrl E. Backspace mentok kiri, Ctrl E. Backspace mentok kiri, Ctrl E. Ini juga backspace mentok kiri, Ctrl E. Udah tengah. Nah, jadi halaman sampul sudah rapi. Kemudian ini kata pengantar belum rapi. Kita backspace ke kiri, kemudian Ctrl E. Nah, ini kita naikkan karena ada ruang kosong di atasnya. Sampai kata pengantarnya naik ke atas. Nah, seperti itu. Ctrl E. Nah, kemudian ini coba kita lihat. Ini seharusnya secara normal dia bisa di Ctrl Shift M ke kiri. Tapi tetap dia ada di bawahnya ini mencorok ya. Caranya, nah saya pergi ke ruler ini,
Kemudian di sini ada segitiga atas, ada segitiga bawah, dan ada di sini peta bawah. Saya ambil di sini segitiga bawah ini, kemudian saya seret dia ke kiri sampai sejajar dengan segitiga atas tadi. Nah, maka dia akan sudah terbawa ke kiri. Nah, sekarang saya merapikan ini. Saya klik di awal sebelum huruf puji ini, kemudian tab sampai terbentuk alinea yang bagus. Nah, saya ke kirikan lagi, Ctrl Shift M. Oke, sekarang dia sudah bagus. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena dia tulisan yang tidak ada spasi ini. Nah, kita spasikan dulu maka dia akan bagus. Oke, saya tidak membahas bagaimana cara merapikan kalimat-kalimat dan tulisan. Saya merapikan tata letak saja. Nah, yang di bawah ini kita klik di sini, terus kita backspace sampai dia mundur ke paragraf sebelumnya seperti ini. Kemudian tinggal enter. Nah, dia akan mengikut dengan format di atas. Kalau seandainya jarak paragraf pertama dan kedua ini agak renggang seperti ini, mau dirapatkan lagi, ini masalah dengan tampilannya. Mari kita rubah. Kita blok di sini sampai sini, kemudian ambil page layout. Nah, ambil after ini. Sekarang 10, maka dia berjarak. Maka dikurangin sampai 0. Nah, begitu. Dia sudah tak berjarak lagi. Kemudian juga di sini ada paragrafnya, kita naikin lagi sini backspace sampai paragraf sebelumnya, enter. Maka dia sudah terformat seperti paragraf sebelumnya. Nah, ini Bukit Tinggi tinggal diklik di sini backspace sampai ke atas. Nah, kemudian sampai terus sampai dia masuk paragraf sebelumnya, enter. Nah, kalau belum dia masuk ke margin kiri, tinggal seret segitiga atas ke sini. Ya. Dan ini kita tab sampai di sini. Oke, saya enter 1. Nah, di sini dibuat penulis. Oke, sudah rapi untuk halaman kata pengantar. Nah, sekarang kita masuk ke daftar isi. Nah, ini belum rapi nih. Kita klik di sebelum kata daftar isi, taruh kursor di sini, kemudian backspace sampai mentok kiri. Terus sampai dia mentok ke atas, backspace, backspace, kemudian Ctrl E, sudah di tengah dia. Nah, ini kita backspace juga. Oke, nah sekarang kata pengantarnya kenapa di bawah? Karena ada masalah titik di sini yang kelebihan. Dan ini formatnya tidak otomatis, maka seperti ini. Jadi caranya titik ini kita hapus satu persatu sampai dia naik ke atas. Backspace 1, backspace 2, backspace 3, nah dia naik ke atas. Juga seperti ini daftar isi. Backspace mentok kiri. Nah, ini dia berpisah. Kemudian klik di sini dan hapus titiknya satu persatu dengan backspace. 1, 2, 3. Nah. Kemudian bab 1 juga seperti itu, backspace. Nah, di sini juga dihapus titik satu persatu, backspace. Nah, ini ABC-nya dia jorok ke tengah, seharusnya di bawah P pendahuluan ini. Maka kita blok yang 3 ini, maaf, ini kita blok dan kita geser ke kiri dengan cara Ctrl Shift M. Nah, sudah pas. A-nya sudah pas. A-nya sejajar dengan huruf pertama yaitu pendahuluan. Nah, sudah sejajar. Nah, tinggal masalahnya sekarang antara A dengan body kata sesudahnya itu jaraknya jauh. Karena apa? Kenapa ada segitiga bawah tadi ini jaraknya jauh dengan segitiga atas di sini. Maka kita klik tahan segitiga bawah ini, kemudian kita taruh ke kiri. Nah, kira-kira seperti di sini dan kita lepas. Dan dia sudah bagus. Nah, ini kelebihan titik lagi, taruh di sini backspace 1, 2, 3, 4, 5, udah naik ke atas. Kemudian ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, naik ke atas. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, pas. Nah, sekarang bab 2-nya taruh di sini, kursor, kemudian backspace sampai mentok kiri. Nah, ini juga kelebihan titik, kita taruh di dalam titik, backspace, 1, 2, 3, pas. Nah, kemudian ini ada kasus yang sama, blok saja semuanya, kemudian Ctrl Shift M, udah, dia sudah sejajar dengan ABC di atas. Nah, sudah sejajar.
Kemudian yang belum sejajar itu atau yang masih renggangnya jauh adalah huruf A ini dengan kata ini. Nah, sekarang kita bawa kata ini dengan cara mengambil segitiga bawah di ruler, tahan, klik tahan, dan bawa ke kiri sejajar dengan yang sebelumnya. Lepas di sini. Oh maaf, ini belum terbawa. Blok aja dulu. Kita ulang lagi. Segitiga bawah ruler ini, klik tahan, dan bawa ke kiri. Sip. Nah, ini juga masih renggang-renggang karena kalimat titik kita hapus. Backspace. Backspace. Oke. Ini backspace. Backspace. Terus. Oke, ini backspace. Terus. Nah, ini bab 3. Kita mentokin ke kiri dulu. Oke. Nah, sudah mentok ke kiri. Ini juga kelebihan titik, maka dia merenggang. Dari sini sampai ke sini dia merenggang. Sekarang kita hapus satu persatu. Backspace. Nah, udah. Sekarang ada kesimpulan. Kesimpulan ini nggak sama besar hurufnya. Kita besarkan seperti kata penutup dengan cara Shift F3 atau Shift Fn F3. Nah, udah besar. Kita bawa dia ke kiri dengan Ctrl Shift M atau backspace juga bisa. Sekarang saya pakai Shift M. Nah, udah. Nah, ini kelebihan titik, kita hapus saja titiknya, backspace. Nah, udah. Daftar pustaka juga kita mentokin ke kiri, backspace. Nah, ini kelebihan titik, taruh di sini, backspace, sampai dia naik ke atas. Udah. Nah, sekarang daftar isinya sudah rapi. Sekarang kita masuk ke dalam body makalah. Nah, di body makalah kita lihat ini bab 1 dengan halaman atas ini renggangnya jauh. Lalu kita di sini backspace saja. Caranya banyak ya. Tapi saya dengan backspace gini sampai dia ke atas. Oke. Pendahuluan juga backspace sampai di kiri. Kemudian blok yang 2 ini Ctrl E dari tengah dia. Nah, sekarang kasih renggang satu baris, enter. Kemudian A ini kita taruh di kiri, backspace, biar hilang dulu. Nah, kita buat A besar dengan Shift A, titik spasi. Nah, A ini seharusnya mentok di kiri, tapi dia agak merenggang dari margin kiri. Bagaimana cara menggeser ke kiri? Kita blok saja atau kita taruh aja kursor di dalam body kata ini atau kalimat ini. Kita Ctrl Shift M. Nah, gitu. Kemudian body paragraf ini menjorok, taruh di sini backspace saja sampai dia masuk ke atas ke judul. Setelah masuk enter lagi, muncul angka B, hapus saja. Kemudian mentokin ke kiri dulu backspace. Nah, kemudian latar belakang dengan body paragraf ini kan ada renggang. Gara-gara di sini afternya 10. Nah, agar dia tidak merenggang, kita blok latar belakang dengan body paragraf, lalu kita rubah ini menjadi 0. Nah, begitu. Setelahnya, lalu kita taruh di sini, kita buat alinea. Tab 1, tab 2, tab 3. Nah, udah bagus. Syaratnya adalah body paragraf ini, margin kirinya ini, harus sejajar dengan huruf pertama dari judul. Judulnya adalah latar belakang, maka huruf pertamanya ada L, maka dia harus sejajar dengan body paragraf ini. Nah, coba kita lihat. Nah, itu kan sejajar. Nah, oke. Sekarang dia sudah sejajar kirinya, kemudian kanannya belum rapi. Kita taruh aja dalam body paragraf ini kursornya, klik di sini, udah Ctrl J saja. Maka dia akan rapi kiri kanan. Nah, kemudian mau buat spasi, mau spasi 1, spasi 1,5 atau 2. Caranya, kalau spasi 1, taruh aja kursor dalam body paragraf ini. Kemudian Ctrl 1 adalah spasi 1. Ctrl 5 adalah spasi 1,5. Ctrl 2 adalah spasi 2. Nah, saya buat di sini Ctrl 5, yaitu spasi 1,5. Nah, udah rapi untuk poin A. Kemudian poin B, ini karena dia kacau huruf A-nya, maka kita backspace saja dulu sampai ke kiri. Sudah itu kita buat huruf B, Shift B, titik spasi. Nah, tapi B-nya belum
mentok ke kiri margin, maka kita Ctrl Shift M. Nah, udah mentok. Ini kita renggangkanlah yang body paragraf pertama dengan judul kedua. Nah, ini nggak rapi lagi, backspace saja sampai dia ke atas, enter, backspace, backspace lagi, kemudian tab buat alinea, terus. Nah, ini udah bagus. Tapi dia merenggang antara judul dengan bodinya. Kita buat di sini 0. Oke. Kemudian yang C, backspace saja di sini sampai mentok kiri, kemudian Shift C titik spasi. Nah, nggak sejajar dengan huruf B sebelumnya, Ctrl Shift M saja. Ini sudah rapi dan kita renggangkan dengan paragraf sebelumnya, taruh di sini, enter. Nah, kalau seandainya dia judulnya di sini, terus bodinya di bawah, lalu kita enter saja judulnya ke bawah. Masuk ke halaman berikutnya, seperti ini. Nah, setelah di sini, kita rapikan ini lagi. Taruh kursor di sini, backspace sampai mentok kiri. Naikin ke atas dulu, backspace lagi, enter. Kemudian backspace, backspace lagi. Kemudian tab untuk beralinea sampai dia bagus seperti ini. Nah, judul dengan body masih renggang. Kita blok, lalu kita jadikan ini 0. Oke. Sekarang C-nya sudah rapi. Nah, untuk bab 2, kita taruh di halaman berikutnya. Cara memindahkannya untuk sampai ke halaman berikutnya tidak perlu di-enter terus. Cukup dengan Ctrl Enter. Maka dia masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini bab 2-nya penulisannya salah. Nah, begini. Sekarang ini kita buat dia ke kiri dulu, Ctrl Shift M. Nggak mau. Kalau nggak mau kita backspace. Nah, ini juga di bawah kita backspace. Sudah sampai di kiri keduanya, lalu kita blok dan kita Ctrl E. Sudah di tengah dia. Nah, ini A-nya juga seperti itu. Dihapus saja dulu sampai dia mentok kiri, kemudian Shift A titik spasi dan sejajarkan dengan margin kiri, Ctrl Shift M. Taruh di sini kursor, backspace sampai mentok kiri, kemudian buat alineanya, tab sampai, nah sampai body kiri ini sejajar dengan huruf pertamanya, huruf P. Kita coba lihat, nah, dia akan sejajar. Oke. Nah, selanjutnya paragraf berikutnya ini, cara merapikannya, taruh aja kursor di sini, backspace, sampai kita masukin ke paragraf sebelumnya. Backspace lagi, udah masuk ke paragraf sebelumnya, tinggal di enter, maka dia akan mengikut format paragraf sebelumnya. Nah, kemudian ini yang kedua, tadi A, ini A lagi, berarti dia kacau otomatisnya. Kita buat di sini B. Kita backspace dulu sampai dia mentok kiri. Kemudian Shift B titik spasi. Nah, sekarang dia belum sejajar dengan huruf A tadi. Lalu kita sejajarkan dengan Ctrl Shift M untuk menggeser ke kiri. Sudah seperti itu. Nah, masuk ke body paragraf. Di sini backspace sampai mentok kiri. Kemudian buat alineanya, tab sampai dia bagus seperti ini. Artinya body paragraf sejajar dengan huruf pertama judul yaitu huruf T. Kita coba tes. Nah, sudah sejajar. Nah, sekarang, teori-teori kebenaran ilmiah ini, dia mempunyai poin-poin atau subpoin lagi, yaitu satu teori korespondensi. Nah, ini tentu dia tidak diletakkan sejajar dengan huruf B, tapi dia sejajar, angka satunya sejajar dengan huruf pertama dari judul, yaitu huruf T. Nah, sekarang kita taruh di sini, backspace. Kita buat angka 1, titik, spasi. Nah, dia sudah otomatis sejajar angka 1 ini, sejajar dengan huruf T ini. Nah, jika kita lihat. Ya. Kalau misalnya dia tidak sejajar, misalnya dia seperti ini, maka kita cukup tekan Ctrl Shift M. Kalau misalnya dia seperti ini, kita menggesernya ke kanan dengan Ctrl M. Baik, selanjutnya ini jaraknya kita buat saja 0 afternya di sini. Nah, ini backspace,
mentokin ke kiri, masukin aja ke atas, enter lagi ke bawah, kemudian backspace, sudah seperti itu, tab sampai tercipta alinea. Udah. Nah, sekarang body paragraf ini harus sejajar dengan huruf pertama judul. Judulnya adalah teori korespondensi, huruf pertamanya adalah T. Jadi harus sejajar dengan body paragraf sebelah kiri. Nah, ini paragraf selanjutnya ini, taruh aja di sini, backspace, masukin ke paragraf sebelumnya. Backspace, kemudian enter. Nah, dia akan mengikut kepada format paragraf sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, teori koherensi. Karena dia kacau otomatisnya, maka dia buat lagi satu, padahal harusnya dua. Nah, kita backspace saja sampai ke kiri. Kemudian kemudian 2 titik spasi. Nah, dia sudah sejajar dengan angka 1 sebelumnya. Sudah sejajar dia. Kita cek, nah gini. Nah, sudah sejajar. Kemudian ini taruh di awal ini, kemudian backspace sampai dia masuk ke judul dulu, backspace masuk ke judul, enter, muncul angka 3, backspace, hilangkan, kemudian tab untuk buat alinea. Nah, sudah bagus. Selanjutnya ini paragrafnya, kita backspace saja, masukin ke paragraf sebelumnya, lalu enter, dia sudah mengikut paragraf sebelumnya dalam artian formatnya. Nah, kemudian yang ketiga ada di sini, kita backspace dulu sampai dia mentok kiri, angka 3 titik space. Nah, dia sudah sejajar dengan angka 2 sebelumnya. Nah, kemudian teori ini kita backspace sampai dia masuk ke judul, kemudian enter, muncul angka 4, backspace lagi, hilang, kemudian tab. Nah, paragraf selanjutnya ini, backspace saja sampai dia masuk ke paragraf sebelumnya, enter, dan dia mengikut format paragraf sebelumnya. Nah, ini juga yang keempat, backspace saja sampai mentok kiri, angka 4, titik spasi. Nah, dia sudah otomatis sama dengan yang di atas sebelumnya. Dan di sini, teori, kita backspace saja sampai dia masuk ke judul. Sudah masuk ke judul, kita enter, muncul angka 5, backspace supaya hilang, kemudian tab. Udah. Nah, kemudian yang kelima, backspace lagi teorinya, 5 titik spasi, dia otomatis. Nah, karena dia judul, berpisah dengan bodinya, maka judul ini harus di-enter ke bawah. Enter, enter. Nah, ini body paragrafnya, kita backspace sampai masuk ke judul, enter, backspace lagi, kemudian tab. Nah, bagus. Nah, kemudian yang keenam juga sama, backspace, 6 titik spasi. Kemudian ini backspace masuk ke judul, enter, angka 7 dihilangkan dengan backspace, kemudian tab. Nah, ini paragraf sesudahnya, backspace masukin ke paragraf sebelumnya, udah masuk, kemudian enter. Dia sama dengan format paragraf sebelumnya. Nah, sampai di sini yang ketujuh, teori konsensus, backspace saja sampai dia mentok kiri, angka 7 titik spasi. Dia sudah sejajar. Dan ini juga di backspace sampai masuk ke judul, enter, backspace saja, dan tab untuk beralinea. Ini backspace saja, masukin ke paragraf sebelumnya, enter. Nah, selanjutnya, yang 8 ini adalah poin selanjutnya dari B ini, teori-teori kebetulan ilmiah, selanjutnya C. Nah, ini kita jadikan C. Kita enter sini. Terus ini backspace, mentokin ke kiri. Kemudian C. Shift C titik spasi. Kemudian mentokin C-nya ke kiri, Ctrl Shift M. Kemudian body paragraph, backspace sampai sini, masukin ke judul, enter, hapus D dengan backspace, kemudian tab. Tab satu lagi dulu biar bagus. Oke, sudah ada jarak seperti ini. Kemudian kita Ctrl Shift M agar dia margin kiri body paragraph sejajar dengan huruf pertama judul. Seperti ini. Nah, ini tinggal di backspace masuk ke paragraf sebelumnya, enter,
Kemudian juga backspace, masuk paragraf sebelumnya, enter. Nah, di sini ada lagi struktur rasional logisnya. Ini poin-poin sebelumnya. Cukup kita mentokin ke kiri, backspace, enter, 1 titik spasi. Nah, dia sudah angka satunya sejajar dengan huruf utama judul, yaitu dan D. Cuma dia masih bold, kita klik saja di sini, terus Ctrl B agar dia tipis, tidak bold lagi dah. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua ini, karena dia otomatis, cukup backspace saja ini, masuk ke paragraf sebelumnya, enter, dia otomatis angka 2 muncul. Ini juga taruh di sini, backspace, masuk paragraf sebelumnya, enter, angka 3 muncul. Di sini backspace, masuk paragraf sebelumnya, enter, angka 4 muncul. Nah, kemudian hal yang penting perlu mendapat perhatian. Nah, ini sudah lanjutan paragraf sebelum poin-poin 1, 2, 3, 4 ini. Jadi dia tidak boleh sejajar dengan poin 1, 2, 3, 4, tapi dia harus sejajar dengan paragraf ini. Nah, caranya kita taruh di sini kursor, backspace sampai mentok kiri, lalu kita tab sampai dia sejajar seperti paragraf sebelumnya. Kira-kira seperti ini. Dia akan ini sejajar dengan paragraf ini. Ini backspace saja sampai masuk paragraf sebelumnya, enter. Sudah. Kira-kira seperti itu. Dan ini penutupnya. Kita rubah dulu. Bab 3. Nah, ini penutupnya. Kita Ctrl E. Kemudian Ctrl I karena ada miring, ada yang tidak. Ctrl I. Ctrl I lagi. Ya. Ctrl E. Kalau nggak mau, taruh aja backspace ini. Backspace sampai kiri. Ini juga backspace sampai kiri. Nah, ini kita naikkan ke atas dulu. Backspace, backspace. Dan di sini Ctrl E. Nah, sudah. Sekarang kesimpulannya kita hapus saja. Ini kita mentokin ke kiri, backspace sampai seperti ini, dan kita kasih alinea tab. Nah, tulisannya miring, kita berdirikan dulu blok, kemudian Ctrl I. Nah, setelah itu, ini kita rapikan, kita backspace, masuk paragraf sebelumnya, enter saja. Kemudian ini backspace. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini daftar pustakanya, backspace sampai dia naik ke atas, backspace, kemudian Ctrl E. Udah, nah ini daftar pustakanya salah seperti ini sebenarnya. Tapi kita rapikan saja ke kiri, Ctrl Shift M. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini menjoroknya ini, jangan terlalu ke dalam. Kita rubah aja, kita blok semuanya. Lalu segitiga ini, segitiga yang di bawah ini tadi kita geser ke kiri. Nah, kira-kira seperti ini. Dan sekarang makalahnya sudah rapi. Oke, terima kasih.